Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Alicia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang interaksi manusia dan komputer. Apa sih merancang interaksi manusia dan komputer? Merancang interaksi manusia dan komputer yaitu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang melewati perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Di dalam merancang interaksi manusia komputer, di sini kita ada tentang konsistensi. Konsistensi di dalam IMK ini terbagi menjadi 3, yaitu konsistensi internal, konsistensi eksternal, dan konsistensi dunia nyata. Di sini Rara cuma mau nyebutin tentang contoh-contohnya aja ya teman-teman. Oke, next, konsistensi internal. Sebagai contoh, semua kotak dialog harus mempunyai tombol cancel dan OK pada posisi relatif yang sama pada setiap kotak. Nomor 2, sebagai contoh konsistensi eksternal yaitu penampilan, fungsi, dan posisi menu dalam semua aplikasi menggunakan ikon yang sama untuk sebuah teks dalam sebuah aplikasi. Fungsi Windows diukur kembali mengulang, ditutup, dan lain-lain. Ketiga, konsistensi dunia nyata. Sebagai contoh, menggunakan ikon yang tampak sama untuk membayangkan apa yang terlihat dalam dunia nyata. Sebuah contoh populer yaitu penggunaan simbol-simbol seperti akun. Oke, next. Selain konsistensi, di IMK dalam merancang itu kita harus juga menyesuaikan dengan harapan pengguna. Perencanaan yang seharusnya menganalisa terminologi dan metode dari tipe kerja, potensial pengguna, dan berusaha untuk menjadikan semua ini menjadi desain perangkat lunak. Sebagai contoh, sebagian besar program word processor mencoba untuk membuat tampilan ini layaknya seperti keinginan pengguna dalam mencetak dokumen. Oke, next. Selain kesesuaian dengan harapan pengguna, kita juga harus ada kontrol dan fleksibilitas dalam merancang IMK, yaitu kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang punya tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang satu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Betul apa betul? Betul. Kedua, fleksibilitas. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh, adanya menu key atau hotkey dan model dialog yang lainnya. Oke, next. Selain kontrol dan fleksibilitas, susunan eksplik dari antarmuka juga tidak kalah penting dalam merancang IMK. Antarmuka seharusnya tetap sederhana dan tidak terlalu berlebihan dengan banyaknya fitur-fitur dan fungsi pada setiap saat. Tanya jawab seharusnya didesain untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tanpa kelebihan memori dan melupakan secepatnya setelah diselesaikan. Oke, next. Tidak hanya eksplik dari antarmuka, umpan balik yang informatif dan berkesinambungan juga perlu diperhitungkan dalam merancang IMK. Pengguna perlu untuk dapat mengakses apa yang ada di dalam sistem setiap saat dan membutuhkan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Kebanyakan dari interface didesain untuk memberikan petunjuk dalam jumlah yang besar, termasuk visual dan auditory sebagaimana sistem dikerjakan. Suatu umpan balik dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ada lexical feedback, syntactic feedback, dan semantic feedback. Oke, next. Nah, kita sudah merancang beberapa hal yang diperlukan dalam perancangan IMK. Dalam sebuah merancang IMK juga kita merumuskan pencegahan dan perbaikan kesalahan.
Proteksi pengguna, program memberikan peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja. Pemulihan dari kesalahan, terjadinya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo. Oke, next. Dukungan dan dokumentasi pengguna. Dukungan dan dokumentasi pengguna juga tidak kalah penting dalam merancang IMK selain adanya pencegahan dan perbaikan kesalahan. Sistem dukungan pengguna dapat berupa sistem bantuan help dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan help dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Help dan dokumentasi terbagi menjadi sifat-sifat dan jenisnya. Sifat-sifat help dan dokumentasi ada 7, yaitu availability, accuracy dan completeness, consistency, robustness, flexibility, and observability. Sedangkan jenisnya terdapat 2, paper-based dan computer-based. Oke, next. Selain help dan dokumentasi, kita juga perlu kejelasan visual secara logik dan relevan. Contohnya seperti elemen-elemen layar seperti icon, checkboxes, tombol-tombol dan lain-lainnya seharusnya di-set untuk menghemat waktu para user. Itu pun gak kalah penting loh dalam masalah pengurutan masalah logikal di daerah barat. Kamu harus mulai dari kiri atas layar. Untuk budaya lain mungkin lebih masuk akal mulai dari kanan atau kiri bawah. Elemen-elemen di layar harusnya diorganisir, tidak diacak. Saran ya, LPR berharap dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan. Kemajuan komputer di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia, sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dengan sistem komputerisasi. Oke, next. Jadi dari kesimpulan semuanya, interaksi manusia dan komputer sendiri yaitu serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Oke, sekian dari Rara. Bila ada kesalahan mau baik disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.